Halo anak ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang bahasa Indonesia. Materinya adalah menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Ya, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, sekarang kita pahami dulu pengertian daripada materi ini. Menyajikan, apa itu menyajikan? Menyajikan itu artinya kita menampilkan, ya menampilkan. Nah dari tabel ini dia bentuknya, ya. Nah tabel ke dalam tulisan. Nah bentuk tabel ini nanti, ya dalam bentuk penyajian ya, kita ubah dia ke dalam bentuk tulisan, ya. Bentuk tulisan itu artinya, nah yang kita tulis, ya yang kita tulis, misalnya, ya tentang seorang tokoh pangeran di Onegoro. Nah ini nanti tulisannya, ya ini tabelnya, ya bentuk tabel. Nah ini bentuk tulisannya, ya paham anak ibu? Nah itu dia menyajikan informasi. Informasi itu artinya ada sesuatu yang disampaikan, itu informasi. Ya dari tabel ini, ya kita ubah ke dalam bentuk tulisan, ya kita ubah dia ke dalam tulisan. Apa yang mau kita ubah itu tadi, yang kita sajikan tadi. Nah itulah cerita tentang Pangeran Diponegoro. Ya di situ ada cerita Pangeran Diponegoro. Ya bagaimana ceritanya itu ada 2 paragraf. Ya lihat nanti anak ibu di halaman 104. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro sudah mempelajari ilmu agama dan ilmu bela diri. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Itulah bunyi daripada paragraf pertama. Ya, kita ambil contohnya ini nanti kita tuliskan ya. Nah, satu paragraf ini kita carilah apa informasinya. Tahu informasi apa yang diceritakannya, itu informasi. Apa yang dijelaskan dari paragraf tersebut? Ada kan yang dijelaskan? Nah, kalau anak kami menyimak tadi katanya dia lahir. Ya, di dalam tabel ini kita tuliskanlah. Ya, pertama Pangeran Diponegoro lahir. Ya. Tanggal berapa itu? 11 November. Ya, 11 November 1785 itu kita singkat di Yogyakarta, ya. Ya. Nah, itu dia. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, nah apa katanya lagi? Dia adalah putra sulung. Ya. Putra sulung dari siapa? Anak Sultan Hamengkubuwono, ya. Sultan, ya. Hamengkubuwono ketiga, ya Hamengkubuwono ketiga. Ya kemudian apa lagi disampaikan di situ? Ya ada pasti di Jogja kan, di Yogyakarta. Nah apa katanya? Ya sejak kecil ia gemar, ya mempelajari ilmu agama. Ya gemar belajar tentang ilmu agama. Nah, apalagi disampaikan di situ informasinya. Nah, dia juga dikenal sebagai pemuda yang baik, ya di ilmu agama dan bela diri, ya. Bela diri tahu kan anak ibu? Ya, main karate ya kan. Nah, lalu adalah keempat dikatakan dia adalah seorang tokoh pemuda yang baik, ya. Nah, inilah 4 informasi yang disampaikan dari bentuk tabel tadi, dari satu paragraf. Sudah anak ibu? Nah baru inilah nanti kamu ubah menjadi satu kalimat atau dalam bentuk tulisan. Ya, bagaimana bisa kita ubah? Misalnya yaitu Pangeran Diponegoro, ya kan, lahir, ya kan, Diponegoro lahir di mana? Di Yogyakarta
tanggal 11 November, ya kan? November 1000 berapa tadi? 785 titik. Nah, kita katakan lagi. Beliau adalah putra sulung. Ya, beliau adalah putra sulung ya Sultan Hamengkubuwono ketiga, ya kan? Nah, di Yogyakarta, ya. Nah, kemudian kita katakan lagi dalam bentuk tulisan, ya. Nah, Pangeran Dipanegoro, ya, Pangeran Dipanegoro selain gemar dalam ilmu bela diri, ya kan? Ya, selain gemar dalam ilmu bela diri, ya kan, atau karate, dia juga seorang atau dia juga gemar dalam bidang atau ilmu agama. Nah, itu dia kan? Iya kan? Nah, baru terakhir kita katakanlah, nah, Pangeran Dipanegoro ya dalam masyarakat digolongkan kepada pemuda yang baik dan rendah hati dan tidak sombong, ya, pemuda yang baik ya dan rendah hati. Nah, jadi anak ibu, ya, tabel yang kita tuliskan tadi ini ya dalam bentuk kalimat 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa kita tuangkan ke dalam satu kalimat, boleh. Nah, kita lanjutkan aja. Ini karena mungkin tulis apanya kan. Nah, kita satukan menjadi satu paragraf. Bisa kan anak ibu? Nah, itulah bentuk ya penyajian informasi dari tabel ke dalam bentuk tulisan. Nanti anak kami lanjutkan pada paragraf kedua. Ada contohnya di situ. Bisa kan? Nah, setelah itu nanti carilah informasi-informasi daripada paragraf berikutnya. Bisa anak ibu? Nah, itulah yang menjadi tugas kita hari ini. Terima kasih.